Haji Yusuf wa ila ruhi akhi Haji Amanuddin bin Haji Khairuddin anna Allah Ta'ala yaghfir lahum warhamhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wala yajuzu, dan tidak boleh bai'uz zar'il akhdari fil ardi, menjual tanaman hijau yang masih nempel di tanah, rumput ya, mesti dikerok dulu kelihatan dapat berapa meter. Kalau masih nempel begitu kan kadang-kadang kita coba di rumput, ada yang bagus ketariknya, ada yang rusak, ya kan? Jadi mesti kecabut dulu tuh dari tanahnya. Nah, makanya nggak sah tuh jual rumput bagi pedagang rumput, ya, yaitu tanaman hijau fil ardi yang masih nempel nancep di tanah. Illa, kecuali bisyar'i qat'ihi, kecuali pakai syarat memotongnya, au qal'ihi, atau mencabutnya. Cabut atau potong. Kotok, motong. Kolok artinya mencabut, baru boleh. Cabutin, dikumpulin. Kira-kira dapat 2 meter pak, tuh tinggal bawa doangan. Kalau belum dicabut, keras gak kira-kira? Keras. Udah siap dibawa dah pokoknya tuh yang jual rumput begitu. Jangan masih dalam hitungan tanah begitu. Jadi biar ngerti yang dagang rumput udah disiapin, kira-kira udah siap dibawa tuh, ditumpuk tuh begitu kan ya, berapa meter. Biasanya jual itu per meter biasanya tuh. Jangan belum dicabutin, jangan. Kalau masih nempel di tanah begitu, nyambung sama yang lain tuh nggak sah jual tuh begitu ya. Jadi dikorek dulu sama akar-akarnya, tumpukin di atas, tambah lagi, baru boleh dihitung tuh. Kurang lebih pak, kemari tadi 2 meter, kesana cuma 1 meter, berarti 2 meter kali 1 meter. Berapa semeternya? Tinggal kaliin. Begitu. Nah, dipotong tuh, ya. Gitu syaratnya. Fa in bi'a, maka andaikan dijual, az-zar'u itu pohon, ma'al ardi, lain masalah nih, ya. Andaikan pohon dijual ma'al ardi, sama tanah-tanahnya. Jual tanah berarti ada pohonnya tuh. Ya kan, kebun jual, ada rumputnya. Rumputnya gembel, lebat lagi. Udah, rumputnya jadi milik kita. Kita kan beli tanah, rumput ada di situ. Begitu. Kalau tanah punya orang, rumput tumbuh. Bilang ama yang punya tanah, ternyata dia anggota dewan. Buat apaan rumput? Pak Dewan, saya minta rumputnya ya, ambil sepuasnya sampai habis, nggak apa-apa. Ntar nemu lagi, ambil lagi. Izin tuh namanya tuh, nggak nyolong. Begitu. Jangan mentang-mentang anggota dewan diduitin juga. Boleh, asal sekali ngambil 200, ya elah 200 pakai dihitung-hitung. Udah, ntar dia akan dapat gaji gede. Hitung-hitung sedekah dia itu. Itu yang bikin dia sehat dalam bekerja. Kenapa? Bagi-bagi kekayaan, padahal cuman ngasih rumput doang. Padahal yang ngoret bukan dia, orang yang ngambilnya. Karena orang yang ngambil tadi jual, dapat duit sekian, tuh dia bantu orang yang susah. Tanah tetap punya dia. Jangan pelit-pelit. Makanya yang punya kebun di belakang rumah atau di belah mana pojokan wetan, belor, ngomong dalam hati pas lagi metik, ya Allah, pohon jambu ada 12 puun. Puun yang lainnya sekian. Kalau ada yang manjat, saya ikhlasin ya Allah, sedekah buat dia ya Allah. Cuman jangan sampai diumumin di speaker, habis burster sebelum waktunya. Ngomong dalam hati aja. Artinya ikhlasin. Kalau ada yang ngambil, ikhlasin. Begitu aja ya. Jadi berkah tanaman kita. Baik, kita lanjut. Jadi kalau andaikan bi'a, fa in bi'a, maka jika dijual azar, bi'a azar'u, jadi ibu fa'il tuh. Dijual pohonan tadi ma'al ardi beserta tanahnya, ya, aumun faridan, atau jual pohonannya aja nggak pakai tanah, anha, tanpa tanah tuh. Ba'da, tapi dengan catatan syaratnya
Ba'da hanya setelah istidadil hubbi, bijinya mengeras. Kalau biji mengeras kan udah nggak butuh tanah kan, dijual tuh tanaman berbijian nih, udah muncul tunas, bijinya udah keras tuh, nggak butuh tanah. Tapi kalau biji masih lunak, nggak pakai tanah, rusak gak kira-kira tuh? Rusak, mati. Ini mah udah kuat berarti bijinya nih, udah mengeras tanpa tanah. Bagaimana hukumnya? Jaza bila syartin. Boleh kalau begitu mah, tanpa syarat. Dua masalah nih. Jual tanaman yang memang bijinya masih lemah, tapi kudu ama tanah-tanahnya. Atau jual buah-buahan atau buah pohonan, bijinya udah mengeras tanpa tanah. Andaikan didiemin 2-3 hari, nggak rusak tuh bijinya tuh. Boleh begitu. Kesimpulannya, kalau bicara tentang rumput, harus sudah dipotongin, diaridin sama akar-akarnya. Berarti tanahnya ngikut gak tuh? Enggak. Hanya akarnya doang kan? Gitu. Baik, kita lanjut. Sebab kalau masih di tanah, susah nyabutnya. Tanah berumput nih, masih belum dikoret tuh, Parsali. Ada seorang ini musolah nih. Berapa musolah ukurannya nih? Dalamnya aja nih. Berapa satu akhir kira-kira? Ya. 7 kali 8. Segitu. Sama yang kita beli rumput udah dikoretin 7 kali 8 yang udah diangkat tuh. Kira-kira hasilnya banyakan mana? Yang udah dikoretin pasti nggak akan berubah. Kalau yang masih nempel di tanah bisa jadi hancur, ada yang rusak gitu kan? Nggak pas dapat nyantar begitu. Ya. Kemudian waman ba'a, dan barang siapa yang menjual tamron buah korma, tamron buah korma, au zar'an atau pohon-pohonan yang lain, lam yabdu salahuhu, yang belum nampak matangnya. Pohon korma dijual pot-potnya, cangkokan begitu kan, cuman belum matang, udah pada muncul kormanya nih, hanya belum matang. Atau pohon cangkokan apa sekarang? Dong-dong. Apalagi tuh? Mangga. Ya ukuran 2 orang kali aja udah berbuah gitu. Gitu jeruk begitu. Dijual cuman belum nampak matangnya. Lazimahu suk, ya. Maka wajib baginya sakyuhu, menyiramnya qadra matan mubihi, sekedar sampai dia tumbuh matang. Kira-kira dari kuning ke warna merah berapa lama? 2 minggu. Ya siramin 2 minggu tuh. Gitu. Bihi ya matan mu bisamratu, yang kira-kira siraman tadi menumbuhkan pohon tadi buahnya sampai matang. Jangan beli nggak dikasih siraman. Di samping itu wataslam, dan juga agar selamat anitalafi, dari kerusakan. Berarti kita mesti nambahin modal air. Kalau enggak modal tenaga nyiramin. Air di sini beli tat. Udah beli berarti sampai 2 minggu nih. Oh, di sini air enggak beli karena dekat sungai. Kita yang tinggal gayungin untuk tiap hari itu. Saya 2 kali, pagi sama sore begitu. Kudu begitu. Kalau belinya tadi ya belum mateng, beli punan ada buahnya, buahnya belum mateng. Udah, yang jual siap tambah beban, nyiramin dah tuh sampai mateng, sampai segitunya ya. Di kita sampai nggak ke situ? Enggak, udah jual aja udah, dengan duit pulang dah begitu. Jarang ya. Wataslam anitalab, ya, dan juga sampai dia itu taslamu anitalab, nah, bebas selamat daripada kerusakan. Sawaun, sama saja, khallal ba'i'u bainal mustari, ya, sama saja itu pedagang sudah menyerahkan antara pembeli dan penjual, ya, apanya? Wal mabi, barangnya, ya, udah nyerahin ke atau belum nyerahin ke, ya, amlam yukhilla, atau belum nyerahin. Berarti kewajiban penjual nyiramin sampai mateng. Atau belum diterima duit cash, kapan diambilnya? Ini mah kira-kira mateng 2 minggu lagi, Bang. Udah dah, saya titip sama Abang, tolong siramin. Normal. Yang repot kan dibawa yang beli tuh. Saya bawa dah. Berarti kewajiban yang nyiramin sama yang nyiramin tuh. Yang gitu.
Baik, kita lanjut. Wala yajuzu dan tidak boleh bai'u ma fihi riba, menjual barang yang didapat di dalamnya terdapat unsur riba, bijinsihi dengan menjual sejenisnya. Rutban bacanya bisukuni to'i dengan huruf to-nya pakai sukun al-muhmalah dan tidak bertitik, berarti bukan zo, bukan ruzban tapi rutban, to-nya sukun, ya. Tidak boleh menjual barang-barang yaitu tanaman yang mengandung unsur riba dengan yang sejenisnya. Contoh, jual pohon korma dengan korma lagi. Korma kan termasuk barang ribawi. Kalau duren sama duren boleh nggak? Boleh. Duren montong sama duren kampung Medan boleh. Tukeran begitu. Jual pohon duren montong. Berapa? Ini 2 juta nih montong. Umuran segini nih, seorang, 3 orang. Yang ini pohon duren Medan sama pohon-pohonannya tuh. Udah ada buahnya 2 biji gede gitu. Ini berapa? 1,5 juta. Tukeran tambah gope. Boleh. Karena bukan buah ribawi. Kalau korma termasuk buah ribawi. Gitu. Termasuk tukeran barang padi. 1 petak ini sama petak itu. Saya jual ya, nggak ada duit. Udah tukeran tuh. Belah belor, padi itu buat kamu, yang itu buat saya. Nggak boleh. Padi, beras termasuk barang ribawi. Gitu. Sampai mentahnya pun ditukar nggak boleh. Makanya beras nggak boleh diutangin. Termasuk korma. Korma nggak boleh diutangin, sama tuh. Makanya tidak boleh menjual tanam-tanaman fihi riba yang terdapat unsur riba di dalamnya. Bijinsihi dengan jenisnya, korma dengan korma. Kalau korma yang lain boleh nggak? Boleh. Korma sama apel boleh. Gitu. Maka korma dengan korma, barang buah-buahan atau pohonan yang mengandung unsur ribawi. Rutban yang masih mentah tuh. Kemudian wa asyara bidzalika, dan pengarang kitab memberikan isyarat dengan penjelasan tadi ila kepada annahu bahwasanya yu'tabaru harus diperhatikan fi bai'ir ribawiyati dalam jual beli tanaman yang mengandung riba apa? Halatal kamali, jual pohonan korma kondisinya harus sudah sempurna, udah mateng kormanya. Jual korma sama punya jadi nggak sah, mesti sampai mateng kormanya, begitu ya. Termasuk tukeran korma mentah jenis ajwa ditukar sama korma mentah sukari, haram, ribawi tuh. Sampai mateng dulu, pasti mahalan ajwa kan, ajwa sekilo, sukure dapat sukari 2 kilo. Yang penting dua-dua dimateng, begitu. Kalau mau diduitin dulu. Korma ajwa mentah berapa? 1 juta. Sukari yang matang 3 kilo 1 juta, baru tuh diduitin tuh boleh. Kenapa? Karena korma sama-sama barang ribawi. Jadi 6 barang ribawi tuh, diantaranya emas, perak dari tambang. Sedangkan makanan yaitu berupa gandum, beras, korma, garam. Garam juga gak boleh diutangin. Bagus dagang nih, saya perlu garam. Bagus, ngambil garam dulu yang 10.000. Itu riba tuh. Saya perlu garam. Bagus, pinjam duit 10.000. Nih Ustaz B saya kasih. Bagus, beli garam yang 10.000. Maka kata orang, ilok begitu amat ya. Emang kudu begitu supaya menghindari ribawi, transaksi riba gitu. Termasuk pembelian ya, motor, mobil harus satu harga. Cuman kita kan kadang-kadang belum bisa menghindar, susah. Tapi hukum itu tetap harus dijelaskan. Mesti satu harga. Motor, pamannya. Vario, harga kontan berapa sekarang Vario? 20 dah, yang bagusan. Harga Vario yang kontan, yang bagusan, yang baru banget nih, dealer 20. Cicil, bisa sampai 3,5 juta itu. Percaya nggak? Kudunya kontan dan cash satu harga. Kontannya 20, cashnya tetap 20. Hanya beda cara pembayarannya. Nyicil berapa kali. Begitu. Sekarang kita udah nggak bisa lepas dari gigituan. Yang udah punya, udah jangan ngambil lagi. Ya, kenapa? Bikin puyeng
otak kita ya ngambil mobil, kadang-kadang mau lebaran 2 bulan tuh ngambil mobil, Avanza, Xenia, gagal pulang kampung kan, padahal baru 2 bulan tuh mobil cicilannya, baru dapat 4 bulan, akhirnya ambil dealer, biarin dah gue deposit makainya, ada yang begitu orang tuh. Ya, jadi kita kalau belum mampu jangan suka maksa-maksain. Hidup pengen aman jangan ikut kayak tetangga. Kalau pengen pusing ikutin tetangga, dia belian kita belian, lama-lama puyeng kita, pusing sendiri otak kita gitu. Kenapa? Emang yang repot itu gaya hidup ya. Kalau kebutuhan hidup sih enteng, gaya hidup yang bikin kita belangsak tuh. Baik, kita lanjut gitu. Kemudian fala yasihhu, maka tidak sah masalan umpamanya bai'u inabin bi'inabin, menjual anggur dengan anggur. Inab itu anggur ya, inab, tapi dia bukan termasuk barang ribawi, hanya tidak boleh dijual inab anggur dengan anggur. Summa, kemudian istasnal musannifu, pengarang kitab mengecualikan mimma sabaqa, perihal keterangan di atas yang telah lalu, qaulahu, mengecualikan akan perkataannya. Apa kata beliau? Illal labana, kecuali susu. Kalau susu mah boleh tukeran dengan susu lagi, jual susu terima susu. Kayak keju, jual keju dengan susu boleh. Keju dari mana asalnya? Susu, boleh tuh, dikecualikan masalah susu. Aifa innahu, karena itu susu laban, hu kembali kepada susu. Ya juzu ba'dihi bi ba'din, ya juzu bai'u ba'dihi bi ba'din, boleh menjual sebagian susu dengan susu lagi, tukeran, barter susu dengan susu boleh tuh. Fa innahu ya juzu bai'u ba'dihi bi ba'din, maka dia susu tadi boleh dijual sebagiannya dengan sebagian susu lagi. Qabla tajbinihi, sebelum dibikin jubun. Apa jubun? Mentega atau keju. Sebelum jadi keju boleh. Jadi susu bebas. Wa atlaqal musannifu, kemudian pengarang kitab memutlakan al-labana, kalau susu mah bebas pulsa dia. Mau bagaimana ke cara tukerannya tetap sah. Fasyamilal halibu, coba atau kurang titik, maka mencakup kita tukeran al halibu, susu murni yang langsung dari sapi, kambing ya, warroibi, ditukar dengan susu kental manis yang sudah diproses, boleh tuh. Susu murni persani seliter ditukar dengan susu kental seliter, boleh ya, walaupun beda tuh. Kalau tadi kan anggur ditukar anggur nggak boleh kan ya, yang masih muda tapinya gitu. Kemudian wal makhidu, atau ditukar dengan makhid yang sudah diambil saripatinya, fermentasi, susu fermentasi itu ya, yogurt. Wal hamidu, atau susu yang asam campur barang-barang sesuatu, boleh tuh. Susu murni ditukar dengan yogurt, sama-sama 1 liter, boleh gitu. Wal mi'yaru, dan sedangkan ukurannya fil labani, dalam transaksi jual beli susu dengan susu, al kailu, takaran, leteran berarti itu, seleter dengan seleter. Yogurtnya seleter ditukar dengan susu murni 1 liter, boleh tuh ya. Biknya kail tuh tukeran. Hatta yasihha, sehingga hukumnya tetap sah bai'ur raibi, yaitu menjual susu yang sudah kental manis, udah diolah nih, bil halibi, dengan susu yang langsung diperas dari sapi, masih encer tuh. Susu perasan sapi ditukar 2 liter dengan apa tadi? Susu kental manis 2 liter juga. Cuman untung yang susu perasan asli tuh nggak susah lagi. Mahalan mana mahalannya? Kental manis yang udah diproses begitu.
tetap ukurannya harus sama, seleter begitu. Ya. Kailan secara apa? Takaran. Ya, itu dia tuh secara takaran. Kailan secara takaran sah menjual susu kental manis dengan susu murni yang baru diperas dari sapinya. Kailan secara takaran, sama-sama 1 liter. Wa in tafawata waznan, meskipun berbeda timbangannya. Keju seliter, diambil seliter nih, dengan susu cair seliter, beratan mana kira-kira? Keju, udah mengeras kan, tapi sama-sama 1 liter. Keju sekilo, susu kental manis sekilo, ditukar, boleh tuh. Padahal beratan mana? Keju, begitu boleh, ya. Biar tahu hukumnya tuh. Sampai ke situnya syariat menerangkan kita biar tidak terperosok dalam riba. Itu masalahnya. Habis bahasan tentang khiyar sampai jual beli kemarin ya, belum diterima, udah nyampe, ternyata yang datang cuka am arak, begitu kan ya? Ada 2 jenis tuh. Maka yang sah transaksi cukanya. Transaksi araknya gagal, batal, fasidah, rusak, tidak sah. Karena jual barang-barang yang diharamkan. Pindah bahasan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkami as-salami wa huwa was-salafu lughatan bima'na wahidin wa syar'an bai'u syai'in mausufin fi dhimmati wa la yasihhu illa biijabin wa qabulin. Sekarang gampang nih, online pesanan makanan gampang ya, tinggal cari mana Google Food, keluar tuh makanan tuh, klik nomor sekian, diantar dah sampai depan rumah, kadang-kadang depan pintu ya, kalau perlu sampai depan kamar mungkin orang akan datang. Bukan main, kapanpun, jam berapapun. Dulu Pak Hasanuddin waktu kita masih bocah tuh, jam 2 malam bangun lapar, ada nasi di pulung-pulung tuh, cocol garam dikit, enaknya minta ampun. Begini nih ya. Sekarang mah Masya Allah, ayam bakar jangan jam 1, jam 2 menjelang subuh masih ada yang buka. Kopi kenangan, kan main. Ada lagi kan ya. Terus apa lagi? Pizza Hut, wah nonstop, warung 24 jam, dianterin sampai depan rumah pisan. Tinggal ada Oppo-nya sama Pay. GoPay apa tuh? GoPay. Dulu mah susah kelantik kita ya. Dulu kue aja, kue abuk apa tuh, sama kue yang donat cincin, kue cincin tuh. Sekarang udah nggak laku kue cincin. Bocah udah orang gegetun kue cincin, dibuang. Sekarang udah kalem apa? Black Forest apa tuh? Ya tahu deh. Timus dulu ngenyangin. Sekarang bukan timus, bukan apaan? Burger, sosis, luar biasa. Mesinnya gampang, dan di kampung-kampung pun kayak di Kulon udah ada itu Grab begituan di kampung ya. Bagaimana di kota begitu. Makanya timbul si sistem pesan ya, yang berapa nih? Yang apa? Gula aren apa gula putih? Pakai kocok apa enggak? Atau pakai globin atau globin gitu tuh. Ada ukurannya, namanya mesen begitu. Faslun, pasal fi ahkamis salami, di dalam menerangkan hukum salam pesanan, salam pesanan ya. Kalau silmi bacanya berarti Islam, udkhulu fis silmi kafah, tulisannya sama. Kalau salam pesanan ya. Di dalam menerangkan hukum-hukum memesan. Mesan apa? Makanan ke, barang ke, apa be? Mesen. Ya, termasuk passion. Wahwa wassalabu, dan dia kata salam dan kata salap, salamu asalabu, lughatan secara bahasa bimakna wahidin, artinya satu. Salam atau salap. Kalau disebut salap betul juga.
bukan salafi, ini bukan nih, salaf nih. Ya, salam atau salaf bimakna wahidin. Bimakna artinya satu. Itu secara lughatan, secara bahasa. Wa syar'an, dan arti secara agama, secara istilah, bai'u syai'in, menjual sesuatu barang, mausufun, yang disifati, fi dhimmati, dalam tanggungan. Pokoknya kalau salah kirim, bukan yang diminta, pulangin barang. Boleh begitu, bikin perjanjian. Cuman kalau sekarang udah nggak bisa begitu. Nyampe, kemana kita memulanginnya? Repot kan? Begitu. Jadi mausuf, fi dhimmati, menjual sesuatu barang yang disifatkan fi dhimmati, dalam tanggungannya. Tanggungan si penjual tuh yang nanggung. Dan itu transaksi mesen, wala yasihhu, dan tidak sah transaksi memesan tadi, illa, melainkan bi ijabin wa qabulin, harus ada akad ijab qabul. Tuh dia tuh, ijab qabul mesti ada. Tanpa ijab qabul tidak terjadi. Pesen apa warnanya, koko umpamanya, ammu warna apa, hijau marun begitu, ukuran XL, kantongnya yang 3 ya, bawah 2 atas 1. Ada yang cuma 2-2an, biar jelas tuh. Kancing tangannya apa enggak? Oh, tangannya tanpa kancing, langsung berarti ini. Begitu, tunjukkan. Jangan salah kirim tuh. Salah kirim komplain, dipulangin, jangan marah. Gitu. Jadi bi ijabin wa qabulin, dengan ijab dan qabul, detil tuh. Large apa medium, ukuran botolnya. Ada kan satu ya? Gede apa kecil? Ada itu. Ya, sampai plastik apa beling botolnya atau toplesnya. Sampai ke situnya tuh. Yang beling lain lagi harganya, mahalan dikit. Jadi mesti detail dengan ijab qabul. Artinya harus ada akad begitu. Kemudian wa yasihhus salamu halan wa muajjalan, dan transaksi memesan tadi sah hukumnya baik kontan maupun tempo. Saya mesen ya buat acara pesta nih ulang tahun 3 hari lagi, siap berapa? KFC umpamanya 40 box sama minumannya oren 40 juga. Kapan? 3 hari dari sekarang. Bisa begitu. Nah, cuman biasa minta DP dia tuh buat kepastian minimal sepertiganya dari pembelian. Pas dibayar, yakin dah yang dagang. Wah, ini mah bener-bener beli nih. Pas disiapin dah tuh. Gitu. Ya, atau muajjal, ditempokan waktunya. Bisa kontan langsung atau muajjalan, yaitu di tempo. Titik, berhenti. Fa in atlaqo, dan kalau seseorang memutuskan atau memutlakkan as-salama, pesenannya, maka itu dihukumkan tempo apa kontan. In aqada halan, maka transaksinya dimasukkan kategori kontan. Kalau mesennya dimutlakan, buat kapan nih? Kapan baik? Berarti kontan tuh. Jadi mesti disebutin. Dah sampai situ. Ya, an yakunal nanti. Muajjalan dari banyak atlaqo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in atlaqo as-salama in aqada halan fil asahi wa innama yasihhu salamu fima, tandain 5 baris dari bawah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.